Jinayat diambil dari kata jana yajni jinayatan. Di situ adalah sigot masdar yang berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Untuk definisi secara syariat, saya ambil dari sebagian fuqaha. Di sana dijelaskan bahwa hiya ismun li fi'lin muharramin sawa'un waqa'a al fi'lu ala nafsin aw malin aw ghairi dzalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel HM Al-Inarah 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih jinayat. Di dalam kitab fikih atau di dalam literatur fikih terdiri dari beberapa bab, mulai dari ubudiyah, muamalah, munakahah, dan salah satunya adalah jinayat. Jinayat diambil dari kata jana yajni jinayatan. Di situ adalah sigot masdar yang berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Untuk definisi secara syariat, saya ambil dari sebagian fuqaha. Di sana dijelaskan bahwa hiya ismun li fi'lin muharramin sawa'un waqa'a al fi'lu ala nafsin aw malin aw ghairi dzalika. Jadi yang namanya jinayat itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan kepada orang lain yang diharamkan, yang mengenai atau melukai atau merusak atau menghilangkan jiwa ataupun harta ataupun yang lainnya, seperti halnya kehormatan. Jadi intinya perbuatan zalim yang berakibat pada hilangnya nyawa, harta ataupun yang lainnya, ataupun rusaknya nyawa, harta ataupun yang lainnya. Jadi ini adalah termasuk dari perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Kemudian dilihat dari berat atau ringannya hukumannya. Untuk jinayat ada 3 bagian. Yang pertama adalah jinayat hudud. Jinayat hudud itu adalah hukuman yang ketentuannya sudah tertulis di dalam Al-Quran. Seperti hukuman bagi pencuri adalah dengan dipotong tangan. Kemudian hukuman bagi orang yang berzina adalah dengan dirajam atau diasingkan dan dicambuk ketika ghairu muhsan, ataupun ketika muhsan maka dirajamnya. Atau untuk peminum minuman keras itu dihukum dengan dicambuk sebanyak 40 kali. Jadi intinya jinayat hudud itu adalah jinayat atau hukuman yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Jadi jumlah ataupun ketentuannya sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah jinayat kisos. Jinayat kisos itu apa? Kisos kalau diartikan secara bahasa adalah iktaso atau sama. Itu adalah maksudnya hukuman yang setimpal. Hukuman yang setimpal itu bagaimana? Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan zalim kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan hukum yang sama dengan perbuatan orang tersebut kepada si korban. Jadi hukuman setimpal itu adalah hukuman kisos. Jadi misalkan ini terjadi seperti pada kasus pembunuhan yang disengaja, di sini hukumannya adalah kisos atau dibunuh kembali. Kemudian yang ketiga adalah jinayat ta'zir. Jinayat ta'zir itu untuk perbuatan yang diharamkan, namun untuk ketentuan hukumannya tidak disebutkan di dalam syariat. Seperti ketika seseorang melakukan
berjudian, maka dia dihukum di penjara, ataupun melakukan perbuatan dolim lainnya. Tetapi untuk jenis hukumannya memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang menentukan adalah pemerintah itu sendiri atau hakim. Jadi untuk takzir sendiri memang tidak ada batasan tentunya. Yang jelas ini adalah kebijakan dari pemerintah bagaimana untuk bentuk hukumannya. Bisa ringan, bisa juga berat. Kemudian untuk jinayat hudud, jinayat kisos ataupun jinayat takzir, ketiga-tiganya adalah yang berhak melakukan adalah pihak hakim atau pihak pemerintah. Sehingga dalam hal ini tidak ada bahasa main hakim sendiri atau pihak yang tidak berwenang melakukan tindakan hukuman. Selanjutnya adalah tentang contoh dari jinayat. Contoh jinayat yang pertama adalah pembunuhan. Untuk pembunuhan kita dapat artikan perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, baik dengan alat yang mematikan ataupun tidak. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan ada yang disengaja, ada yang tidak. Sehingga ada 3 pembagian pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja atau qatlul amad. Nah, bagaimana ketentuannya? Untuk pembunuhan yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, ketentuannya adalah pembunuhan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, ada niatan untuk membunuh, dan dilakukan dengan alat yang bisa mematikan. Jadi misalkan seseorang membunuh orang lain dengan menggunakan pisau dan memang ada niatan untuk membunuh. Kemudian yang kedua adalah syibih amad atau pembunuhan yang seperti sengaja atau seakan sengaja. Nah, bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah ketika seseorang membunuh orang lain tetapi tidak menggunakan alat yang mematikan, walaupun di situ ada unsur kesengajaan, untuk melakukan perbuatan dolim kepada orang lain. Misalkan seseorang melempar orang lain dengan gumpalan kertas, kemudian dia mati. Nah, ini termasuk pembunuhan yang seakan sengaja atau syibih amad. Ataupun melempar dengan batu kecil, kemudian orang tersebut mati. Maka di sini karena alatnya adalah tidak umum untuk melakukan pembunuhan atau alatnya tidak mematikan, maka dikategorikan dengan syibih amad. Kemudian yang ketiga adalah qatlul khata atau pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja itu bagaimana? Yaitu segala macam pembunuhan dengan tidak adanya unsur kesengajaan atau tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan. Misalkan seorang pemburu yang membidik binatang kemudian malah mengenai seseorang, kemudian dia mati. Maka di sini adalah termasuk kategori pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, bagaimana hukuman dari ketiga macam pembunuhan tersebut? Untuk pembunuhan yang pertama yaitu pembunuhan yang disengaja, hukumannya adalah kisos. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang contoh dari jinayat lagi, yaitu al-jarhu atau penganiayaan. Jadi al-jarhu ini adalah sebuah perbuatan yang berakibat pada rusaknya atau hilangnya satu anggota tubuh atau fungsi dari anggota tubuh. Jadi bukan yang hilang adalah bukan nyawa, tetapi yang hilang adalah atau yang rusak adalah fungsi anggota tubuh atau anggota tubuh itu sendiri. Secara umum al-jarhu dibagi menjadi dua, yaitu jarhul amad atau penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua adalah jarhul khata atau penganiayaan yang dilakukan dengan tanpa ada unsur kesengajaan. Kemudian dari jenisnya dari macamnya, jarhu ada 5 macam. Yang pertama adalah ibanatul atraf. Ibanatul atraf itu adalah segala bentuk perbuatan yang berakibat
hilangnya satu anggota tubuh. Misalkan hilangnya mata, ataupun hilangnya kedua tangan ataupun kaki, ataupun hilangnya hidung ataupun yang lainnya. Jadi perbuatan yang dilakukan adalah dengan melukai yang sampai terpotong anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah idhabu ma'anil atraf. Idhabu ma'anil atraf itu bagaimana? Idhabu ma'anil atraf adalah perbuatan yang dapat atau berakibat hilangnya fungsi anggota tubuh. Jadi untuk anggota tubuhnya sendiri masih ada, hanya saja fungsinya hilang, seperti bentuk melukai yang sama, bentuk perbuatan yang berakibat pada hilangnya fungsi mata, misalkan hilangnya fungsi penglihatan atau hilangnya fungsi pendengaran, ataupun ketika perbuatan tersebut diarahkan pada kedua tangan, maka tangan tersebut menjadi lumpuh. Nah, ini masuknya adalah jenis idhabu ma'anil atraf. Kemudian yang ketiga adalah asyijaj. Asyijaj itu adalah jenis luka yang khusus ada pada wajah ataupun kepala. Untuk macamnya ada damiyah, yaitu luka yang sampai mengeluarkan darah. Jadi lukanya tidak dalam, tapi hanya sampai mengeluarkan darah. Kemudian ada istilah badi'ah. Jadi badi'ah itu adalah luka yang sampai merobek bagian daging. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada mutalakhimah. Mutalakhimah itu adalah luka yang sampai merobek bagian daging namun dalam, hanya saja tidak sampai ke bagian selaput pemisah antara daging dengan tulang. Kemudian ada istilah simhak, yaitu luka pada bagian wajah ataupun kepala dengan ketentuan luka tersebut merobek bagian daging sampai mengenai dan sampai merobek bagian selaput pemisah antara daging dengan tulang. Nah, kemudian ada hasimah, yaitu luka yang sampai meremukkan bagian tulang. Kemudian yang berikutnya adalah mungkilah, atau luka yang sampai meremukkan bagian tulang dan memindah posisinya. Jadi itu adalah jenis-jenis luka yang ada pada kepala atau secara umum diistilahkan dengan syijaj. Nah, berikutnya yang keempat adalah al-jiroh. Al-jiroh itu adalah jenis luka atau jenis luka yang tidak berada pada kepala ataupun wajah. Jadi misalkan melukai pada bagian perut, melukai pada bagian punggung ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jenis luka yang tidak sampai taraf pada luka-luka yang sudah disebutkan. Misalkan luka tersebut hanya pada luka memar ataupun yang lainnya. Itu kan tidak sampai merobek bagian kulit ataupun sampai bagian daging. Jadi itu adalah jenis-jenis perbuatan melukai kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang kisos. Seperti yang sudah saya awali tadi, kisos erat kaitannya dengan jinayat. Jadi kisos adalah diambil dari kata iktaso atau kososo. Kalau iktaso artinya adalah mengikuti, kalau kososo adalah artinya memotong. Jadi maksudnya di sini secara syariat, kalau diambil arti secara syariat, kisos itu adalah bentuk hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi hukuman tersebut sama dengan apa yang telah dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Kemudian kisos diberlakukan untuk apa saja, untuk jenis perbuatan apa saja. Jadi untuk kisos sendiri adalah perbuatan pembunuhan yang disengaja ataupun perbuatan penganiayaan yang disengaja. Jadi ada untuk yang pertama pembunuhan yang disengaja atau ada unsur kesengajaan, ketika tidak ada maaf dari pihak keluarga korban, maka di sini hukumannya adalah kisos. Kemudian untuk perbuatan aniaya itu untuk yang dikenai kisos adalah ketika kadarnya jelas. Jadi misalkan pemotongan itu berada pada
pas berada pada sendinya ataupun pada ruas tubuhnya. Jadi ketika bukan pada atau luka itu atau pemotongan itu bukan pada sendi ataupun yang lainnya atau ruas tubuh yang bisa diukur dengan jelas, maka kisos tidak diberlakukan. Artinya mungkin ada ketentuan yang lain, tetapi untuk kisos ketika sulit untuk diukur maka tidak diberlakukan untuk sebuah penganiayaan atau al-jarhu begitu. Kemudian untuk kisos syarat-syaratnya adalah, atau syarat diberlakukan kisos adalah, yang pertama, orang yang dikisos haruslah sudah balik dan berakal. Jadi kisos tidak berlaku pada anak kecil yang belum balik atau anak kecil, dan tidak berlaku juga bagi orang yang tidak berakal seperti orang gila. Kemudian yang kedua adalah orang yang dikisos atau orang yang dibunuh atau orang yang membunuh, maaf, bukanlah ayah dari orang yang dibunuh. Jadi si pembunuh bukanlah ayah dari yang dibunuh. Ketika ada ayah membunuh anaknya, maka tidak diberlakukan hukum kisos. Dilihat dari beberapa referensi, alasannya adalah ada kemungkinan bahwa yang dilakukan oleh ayah itu adalah sebuah tarbiyah atau sebuah hukuman mendidik bagi anaknya gitu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dibunuh bukanlah budak. Kemudian yang keempat adalah orang yang dibunuh bukan dari golongan agama lain. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya, pembunuhan dilakukan secara langsung. Jadi maksudnya adalah tidak dengan perantara. Jadi pembunuhan itu langsung mengenai si korban, tidak melalui perantara. Misalkan melalui jebakan ataupun yang lainnya, itu tidak diberlakukan hukum kisos. Yang kisos adalah dilakukan secara mubasyarah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang diat. Diat merupakan tebusan sejumlah harta atas pembunuhan ataupun penganiayaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Jadi diat merupakan sejumlah harta yang harus dibayar kepada atau untuk keluarga korban yang dibayarkan oleh pihak pelaku. Ada berapa macam diat itu dan bagaimana ketentuannya? Untuk diat, macam-macamnya adalah ada dua. Yang pertama adalah diat mughaladzah. Yang kedua adalah diat mukhaffafah. Untuk diat mughaladzah itu adalah sejumlah harta yang terdiri dari 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta hikoh. Hikoh itu adalah unta usia 3 memasuki 4 tahun. Kemudian ditambah 30 ekor unta jaza'ah, yaitu unta berusia 4 memasuki 5 tahun. Dan yang kemudian ditambahkan 40 ekor unta khalifah atau unta yang sedang mengandung. Jadi untuk perincian diat mughaladzah adalah 30 ekor unta hikoh, 30 ekor unta jaza'ah, dan 40 ekor unta khalifah. Diat mughaladzah ini diberlakukan ketika pembunuhan yang disengaja namun mendapatkan maaf dari pihak keluarga. Jadi ketika pembunuhan yang disengaja yang harusnya adalah hukuman kisos, namun karena ada maaf dari pihak keluarga, maka hukuman ini beralih kepada denda berupa diat 100 ekor unta dengan perincian yang tadi. Kemudian diat mughaladzah juga diberlakukan kepada pembunuhan jenis syibih amad atau seakan sengaja atau serupa sengaja. Ya, maksudnya adalah pembunuhan yang memang dengan alat yang umumnya tidak bisa mematikan gitu. Kemudian yang kedua adalah diat mukhaffafah. Diat mukhaffafah adalah diat berupa 100 ekor unta dengan perincian 20 unta hikoh, 20 unta jaza'ah, kemudian ditambah 20 unta bintu labun, yaitu unta betina berusia 2 tahun, ditambah 20 unta ibnu labun, yaitu unta jantan berusia 2 tahun,
dan ditambah 20 unta bintu makhod, yaitu unta betina berumur 1 tahun. Nah, diyat mukhafafah ini diberlakukan kepada jenis pembunuhan yang tidak disengaja. Selanjutnya adalah diyat untuk pelaku jarhu atau pelaku penganiayaan. Bagaimana ketentuannya? Jadi untuk selain pembunuhan, yang dikenai diyat adalah diyat karena melakukan penganiayaan seperti jenis luka-luka yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk ketentuannya adalah atau macam-macamnya adalah, yang pertama ada istilah diyat sempurna atau diyat penuh. Maksudnya adalah diyat penuh itu adalah diyat yang dibayarkan dengan 100 ekor unta. Ini diberlakukan ketika seseorang menghilangkan satu anggota tubuh atau satu pasang anggota tubuh ataupun menghilangkan fungsinya. Jadi misalkan seseorang menghilangkan kedua tangan ataupun menghilangkan kedua fungsi mata ataupun menghilangkan kedua fungsi telinga ataupun menghilangkan fungsi suara, misalkan menghilangkan pita suaranya, maka ini adalah dengan dendanya dengan membayar diyat sempurna atau diyat penuh. Kemudian bagian yang kedua adalah diyat setengah atau diyat sebagian. Maksudnya adalah ketika pelaku penganiayaan ini mengakibatkan hilangnya satu anggota tubuh yang berpasangan, misalkan memotong satu tangan ataupun memotong satu kaki atau menghilangkan satu mata, maka dikenai diyat setengah. Kemudian yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah diyat sepertiga. Nah, diyat sepertiga ini bagaimana? Atau sepertiga diyat itu adalah ketika melukai anggota tubuh seperti luka-luka yang ada di kepala tadi atau sijaj, itu adalah bayarnya dengan setengah atau sepertiga diyat. Oke, yang terakhir adalah pembahasan tentang kafarot. Secara singkat, kafarot itu adalah denda yang diberlakukan oleh seseorang yang melakukan larangan syariat. Seperti contohnya adalah seperti pembunuhan itu selain dikenai diyat ataupun dikenai kisos untuk pembunuhan yang tidak disengaja, plus dia harus membayar kafarot juga. Kemudian kafarot juga seperti karena melakukan hubungan suami istri ketika di tengah Ramadan atau siang hari di bulan Ramadan, atau kafarot juga diberlakukan ketika sumpalian ataupun dihar kemudian melanggar sumpah. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut ketika dilanggar atau sumpah ketika dilanggar, maka akan diberlakukan denda berupa kafarot. Demikianlah pembahasan tentang jinayat yang meliputi pengertian dari jinayat, contoh-contoh dari jinayat, tentang kisos dan juga kafarot. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.